Perkenalkan, nama saya Amelda Balatondok dari kelas C, NIRIM 1020196854. Video yang saya buat ini adalah tugas dari mata kuliah gender. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu tokoh Yokebed. Nah, yang pertama yaitu latar belakang dari tokoh Yokebed. Yokebed ini adalah salah satu tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab, dan nama Yokebed ini begitu jarang disebutkan di dalam Alkitab. Namun, kita pasti mengenal dia ketika dia disebut sebagai ibu dari Musa. Yokebed ini adalah putri Lewi yang menikah dengan keponakannya, yaitu Amram. Jadi suami Yokebed ini adalah Amram, di mana Amram dan Yokebed ini adalah sama-sama keturunan orang Lewi, di mana kita mengetahui bahwa keturunan dari orang Lewi ini diberikan tugas istimewa oleh Allah untuk dapat melayani Tuhan di dalam bait Allah. Sehingga Yokebed ini hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengarahkan imannya hanya kepada Allah. Yokebed ini jugalah yang melahirkan 3 orang anak, 1 anak perempuan yang bernama Maryam, dan 2 anak laki-laki yang bernama Harun dan Musa. Dan kita ketahui bersama bahwa Musa ini adalah yang paling banyak terkenal di dalam Alkitab. Karena iman dan kesetiaannya juga kepada Allah, Yokebed menerima pesan-pesan Allah dan meraih keyakinan yang mendalam tentang sesuatu yang akan dinyatakan kemudian. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa keterlibatan Yokebed yang ada yang dijelaskan di dalam Alkitab. Kisah tentang Yokebed ini dimulai dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, di mana di dalam pasal ini diceritakan bahwa Yokebed melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Musa. Dan ketika Yokebed melahirkan Musa, keadaan di negeri sedang tidak aman, di mana Firaun, raja orang Mesir, khawatir bahwa jumlah bangsa Ibrani akan lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri. Karena itulah Raja Firaun mengeluarkan perintah agar semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Ibrani harus dibunuh. Sehingga hal tersebutlah yang membuat Yokebed kusar dan sedih. Yokebed mau anaknya yang dilahirkan itu tidak mati. Dan pada saat itu, ketika Musa lahir, Yokebed melihat bahwa paras Musa itu begitu elok dan tubuhnya begitu sehat. Sehingga Yokebed merasa bahwa ia mempunyai peran yang istimewa dalam rencana Allah, dan Musa begitu elok di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, peran Yokebed di dalam peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Karena iman yang sungguh kepada Tuhan, Yokebed ini memiliki kepemimpinan yang lebih tinggi, yakni kepemimpinan yang berasal dari Allah. Dan dari ketiga anak yang dimiliki Yokebed ini, yaitu Miriam, Harun, dan Musa, mereka menjadi orang yang terkenal dan
sukses di dalam kehidupan mereka. Itu karena adanya peran sosok seorang ibu yang sangat berperan di dalam kehidupan anak-anaknya. Peran Yokebed ini sangat luar biasa dalam mempertahankan kehidupan anaknya. Ia adalah ibu yang mempunyai perjuangan yang sangat luar biasa dalam menyelamatkan nyawa anaknya, yaitu Musa. Yokebed ini adalah ibu yang sangat sangat berpengaruh di dalam kehidupan anaknya, di mana ia berjuang membuat peti pandan untuk menyembunyikan anaknya, yaitu Musa. Karena bayi Musa semakin besar dan tangisannya ketika menangis semakin kuat untuk disembunyikan di dalam rumah. Sehingga hal inilah yang menunjukkan bahwa Yokebed sebagai seorang ibu sangat cermat dan bijak dan mempunyai gagasan serta tindakan, iman, dan keberanian yang sangat luar biasa demi keselamatan anaknya ini. Kemudian yang keempat, sumbangsi kehidupan Yokebed bagi saya perspektif gender. Dengan melihat dan menyimak cerita singkat dari Yokebed ini, maka ada beberapa hal sumbangsi kehidupan yang dari Yokebed bagi saya perspektif gender. Yang pertama yaitu dalam menjalani kehidupan harus berani dan kuat apapun keadaannya itu. Seperti Yokebed adalah sosok seorang ibu yang berani dan kuat dan tidak mudah untuk menyerah dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupan anaknya. Menyembunyikan seorang bayi 3 bulan lamanya bukanlah sesuatu perkara yang mudah dibuat. Banyak resiko, tantangan, kesulitan, dan bahkan nyawa Yokebed pun sendiri bisa menjadi taruhannya. Yang kedua, harus bisa dan dapat untuk bertanggung jawab dalam segala hal. Dapat kita lihat seperti Yokebed bukanlah tipe wanita yang sembarangan memiliki anak dan tidak bertanggung jawab atas hidup anaknya. Dia menunjukkan kasihnya kepada Musa dengan tetap menjaga bayi Musa hidup dengan disembunyikan 3 bulan lamanya. Itu dapat kita lihat di dalam Keluaran 2 ayat 2. Walaupun dengan adanya perintah Firaun agar setiap bayi laki-laki dibunuh, akan tetapi Yokebed ini berusaha untuk menyelamatkan Musa. Kemudian yang ketiga, harus tahu dengan jelas siapa diri kita. Seperti Yokebed, ia tidak melupakan siapa dirinya dan segala tradisi bangsanya sehingga dia tahu persiapan atau hal-hal apa saja yang harus ditanamkan di dalam pribadi anaknya, yaitu Musa. Kemudian yang kelima, sumbangsi kehidupan Yokebed bagi saya sebagai guru pendidikan agama Kristen. Di sini sumbangsi kehidupan tokoh Yokebed bagi saya sebagai guru pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama, dalam menjadi seorang guru harus memiliki iman yang kuat. Seperti tokoh Yokebed ini, ia memiliki iman yang begitu kuat kepada Allah, sehingga di dalam melakukan segala sesuatu harus mempunyai iman yang kuat hanya kepada Allah. Seperti Yokebed yang menunjukkan iman dan kepercayaannya yang kuat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, harus sabar dalam segala hal dan dapat untuk mengendalikan diri. Dari tokoh Yokebed ini, kita dapat belajar bahwa ia menunjukkan kesabaran
dan pengendalian diri yang luar biasa. Kemudian yang ketiga harus dapat untuk dipercaya dan mampu untuk memegang janjinya. Di sini setelah masa menyusui dan membesarkan Musa, selesai juga Yokebed namun sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, harus dapat untuk dipercaya dan mampu untuk memegang janjinya. Dapat kita lihat bahwa Yokebed memberikan teladan yang sangat indah bagaimana dia menunjukkan karakter seorang wanita yang dapat dipercaya, sekalipun ia menunjukkan sekalipun dia menunjukkan karakter seorang wanita yang dapat dipercaya sekalipun hatinya berkehendak kebalikannya. Kemudian yang ketiga, harus dapat untuk dipercaya dan mampu untuk memegang janjinya. Yokebed ini memberikan teladan yang sangat indah bagaimana dia menunjukkan karakter seorang wanita yang dapat dipercaya. Yokebed ini juga memegang teguh kejujuran dan kepercayaannya dibanding dengan rasa egonya sendiri. Sehingga kita dapat meneladani dari tokoh Yokebed ini adalah sosok seorang ibu yang sangat hebat dan bijaksana, di mana Yokebed mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Kasihnya adalah berani tanpa pamrih, rasional dan tidak menuntut balas. Dan ini adalah teladan yang harus dimiliki oleh kita, terlebih kepada orang tua